Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Osel Gusti Aripista. Saya akan menjelaskan materi tentang filsafat ilmu pengetahuan metodologi ilmiah dalam penelitian dan proses penelitian. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat diartikan sebagai suatu cara berpikir yang radikal dan menyeluruh. Cara berpikir mengupas suatu sedalam-dalamnya. Yang kedua, pengetahuan dan ilmu. Pengetahuan dan ilmu ini terbagi atas tiga, yaitu pengetahuan hanya dapat menjawab pertanyaan apa tentang suatu itu. Yang kedua, ilmu dapat menjawab mengapa bagaimana suatu tersebut terjadi. Yang ketiga, apabila pengetahuan itu mempunyai sasaran yang tertentu, mempunyai metodologi atau pendekatan untuk kajian objek tersebut sehingga memperoleh hasil yang dapat disusun secara sistematis dan diakui secara universal, maka terbentuklah disiplin ilmu. Selanjutnya, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sekumpulan pengetahuan yang disusun secara sistematis dan teruntuk melalui metode ilmiah. Metode ilmiah juga disebut prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Langkah-langkah sistematis tersebut dibagi menjadi 5, yaitu mengidentifikasikan dan merumuskan masalah. Yang kedua, menyusun kerangka pemikiran. Yang ketiga, menyusun hipotesis. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, menarik kesimpulan. Fungsi ilmu pengetahuan: mengungkapkan suatu kebenaran. Yang kedua, meningkatkan pemahaman. Yang ketiga, menjelaskan proses sebab akibat dalam suatu kejadian. Yang keempat, memperkirakan suatu kejadian yang bakal terjadi. Yang kelima, mengidentifikasi fenomena agar sesuatu yang diharapkan. Yang keenam, menerapkan suatu kondisi. Yang ketujuh, menghasilkan sesuatu yang berguna untuk kehidupan umat manusia di masa kini atau di masa yang akan datang. Cara memperoleh pengetahuan: yang pertama, cara coba-coba. Dan yang kedua, cara kekuasaan yang otoratis. Yang ketiga, berdasarkan pengalaman pribadi. Yang keempat, melalui jalan pikir. Yang kelima, induksi. Dan yang keenam, deduksi. Metode ilmiah, juga disebut dengan metode penelitian, adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam mendapatkan pengetahuan. Yang pertama, rasional. Rasional yaitu menggunakan prinsip-prinsip analisis. Harus dicari sebab musuhnya dalam menggunakan logika dan menggunakan hipotesis sebagai penentukan jalan pikiran. Yang kedua, empiris. Berdasarkan fakta, bukan pada daya khayal, kira-kira, legenda, atau sejenisnya. Selanjutnya, sistematis. Memiliki tatanan, orde, atau keteraturan. Jenis-jenis penelitian: yang pertama, berdasarkan tujuan. Yang kedua, berdasarkan proses. Yang ketiga, berdasarkan hasil yang diharapkan. Yang keempat, berdasarkan topik-topik yang dikedalamannya. Berdasarkan tujuan: penelitian eksplorasi, penelitian deskriptif, penelitian analitik, dan penelitian prediktif. Penelitian eksploratif dilakukan apabila penelitian sebelumnya masih berlangka, bertujuan untuk melihat pola, gagasan, atau suatu merumuskan hipotesis, bukan untuk menguji hipotesis. Penelitian deskriptif berusaha memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena. Penelitian analitik merupakan kelanjutan dari penelitian deskriptif, bertujuan untuk bukan hanya sekedar memaparkan karakteristik tertentu, tetapi juga menganalisis dan menjelaskan mengapa atau bagaimana hal itu bisa terjadi. Penelitian deskriptif berusaha untuk memprediksikan fenomena tertentu berdasarkan hubungan umum yang telah diduga sebelumnya. Berdasarkan prosesnya, yaitu penelitian kualitatif lebih banyak menggunakan kualitatif subjektif, sedangkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan
objektif. Berdasarkan hasil yang diharapkan, yaitu penelitian diterapkan, bertujuan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dalam suatu lingkungan kerja atau bisnis. Yang kedua, penelitian murni, berdasarkan fundamental, bertujuan untuk menambahkan atau memberikan kontribusi terhadap bidang ilmu sesuai dengan minat atau bidang ilmu penelitian. Berdasarkan lingkup topik luas dan kedalaman. Yang pertama, studi kasus. Yang kedua, studi statistik. Sekian materi pertama saya, dan saya akan melanjutkan materi kedua saya, yaitu etika penelitian dan gaya keselingkungan. Pengertian dari etika. Etika yaitu kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat moralitas. Etika penelitian adalah aturan yang dipegang oleh penelitian dalam suatu melalui riset. Etika penelitian merupakan suatu sikap dan acuan yang haruslah dijunjung tinggi oleh penelitian dalam melakukan suatu penelitian agar penelitian dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan seluruh kegiatan penelitian, harus memegang teguh sikap ilmiah, serta menggunakan prinsip-prinsip etika penelitian. Beberapa nilai etika penelitian. Yang pertama, kejujuran. Yang kedua, objektivitas. Yang ketiga, integritas. Yang keempat, ketelitian dalam proses penelitian. Yang kelima, keterbukaan. Yang keenam, penghargaan terhadap haki. Yang ketujuh, penghargaan terhadap kerahasiaan. Yang kedelapan, publikasi yang terpercaya. Yang kesembilan, pembinaan yang konstruktif. Yang kesepuluh, penghargaan terhadap kolega atau rekan kerja. Yang sebelas, bertanggung jawab sosial. Yang kedua-belas, tidak melakukan diskriminasi. Dan yang ke-13, kompetensi. 14, regilitas. Yang ke-15, mengutamakan keselamatan manusia. Dan selanjutnya, empati prinsip utama dalam etika penelitian. Yang pertama, menghormati harkat dan martabat manusia. Yang kedua, menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas terhitung. Yang keempat, penghitungan manfaat dan kerugian yang ditimbulkan. Pelanggaran etika kegiatan ilmiah. Yang pertama, plagiat. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui secara karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber tepat dan memadai. Dan yang kedua, plagiator adalah orangnya. Plagiator adalah orang perseorangan untuk kelompok orang pelaku plagiat. Masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok, atau untuk atas nama suatu badan. Faktor pendorong plagiarisme. Yang pertama, tekanan formal, informal, atau publikasi. Yang kedua, ketidaktahuan konsekuensi plagiarisme bagi korban dan plagiator. Yang ketiga, sistem sulit melawan plagiarisme. Akibat pelanggaran etika. Yang pertama, pengucilan sosial. Yang kedua, pengucilan struktural. Yang ketiga, dihisap. Yang keempat, membuat rahasia dan seharusnya dirahasiakan. Yang kelima, tidak menghormati responden atau sumber informasi. Yang keenam, saksi bisa dicabut gelar akademinya, menarikan artikel ilmiah, dan bahkan mencabut hak akademis lainnya. Gaya selingkuh. Gaya selingkuh merupakan salah satu penciri kepribadian dan jati diri suatu berkala dari suatu penerbit karya ilmiah. Gaya ini tumbuh dan berkembang dalam suatu rentang waktu dan menjadi
dan menjadi matang setelah kemantapannya menempatkan diri. Kelompok-kelompok yang menentukan gaya selingkung suatu berkala. Pertama, perwajahan dan format. Yang kedua, pola penulisan. Yang ketiga, kedalaman. Dan yang keempat, kerincian penyajian. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.